Baiklah teman-teman semuanya, salam jumpa kembali bersama YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, masih seperti biasa di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi SP8 ya. Kalau SP beda lagi dengan Sepungur ya. Kalau SP itu singkatan dari Satuan Pemukiman, sedangkan Sepungur itu ya Sebungur aja gitu. Jadi beda wilayah. Sedangkan kalau SP mulai dari SP1 sampai SP10 ya. Rencana ada juga SP11. Tapi kalau Sepungur itu bukan SP ya, tapi Sepungur 2015, 2016, 2017. Cuma ada 3 Sepungur, maksudnya tahun berangkatan atau tahun penetapan seperti itu. Pada siang hari ini saya berada di lahan pinjam pakai yang saat ini yang sedang dimulai. Nah, sudah dimulai dibersihkan sama Mas Yudi. Kebetulan saya kesini tadi bertiga ya, bersama Mas Pandi, Bang Madrim ya, untuk melihat situasi di sekitaran rumah Pak Mas Yudi atau keluarga Mas Yudi ya, karena beliau membawa anak kecil. Takutnya namanya anak kecil baru dibawa pindah seperti ini, takutnya kenapa-napa. Alhamdulillah tapi anaknya sehat-sehat aja dan merasa betah. Dan saya berada di samping rumahnya ya. Sebenarnya ini ya, jalan ini seminisasi itu sudah tembus ke Sungai Besar sana ya. Sungai Besarnya dari sini sekitar 300 meter ya ke Sungai Besar. Cuman karena terputus parit di situ, jadinya nggak bisa lewat ke sini. Sempat kemarin saya nembus dari sana, cuman terputus sama paritnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak menyekip video ini ya. Seperti itu, supaya bisa tahu keadaan Mas Yudi saat ini. Beliau Mas Yudi merantau asal Kendari, Sulawesi ya. Sebenarnya dulu saya ulangi lagi ini di video ini, Mas Yudi itu sebenarnya bapaknya atau keluarganya dulu transmigrasi ya, tapi karena Mas Yudi sudah termasuk anak transmigrasi sekarang, karena di sana istilahnya mau bertani sayur itu agak susah, jadinya Mas Yudi pengen bertani sayur di sini ya, di transmigrasi SP8 atau di transmigrasi Kalimantan seperti itu. Kebetulan di sini juga ada yang rumah kosong yang boleh ditempati seperti itu. Tapi untuk saat ini kemungkinan saya menerima pendatang baru seperti itu. Jadi karena yang lain-lainnya belum produktif atau belum ya maksudnya belum, hasilnya belum begitu maksimal seperti itu. Jadi sementara kami di sini tutup dulu ya. Untuk yang mau datang ke sini ya mohon maaf seperti itu. Karena yang di sini aja belum, lahannya belum bisa produktif seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terhibur ya dengan video-video saya kali ini, video sederhana tentang transmigrasi Kalimantan. Jadi seperti inilah untuk sementara ini, samping kanan kiri. Kanan ini sudah lebar ke sana ya, yang sudah ditebas. Nah ini nantilah kita nengok sebentar ke sana. Ih, apa ini?
Ternyata ada apa di bawahnya. Jadi kesenggol. Nah, jangan lupa nggak ketinggalan di sini ada Bang Madrim, YouTuber terkondang di Kalimantan Utara. Urip kabeh. Oh, berarti iki aktif. Ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Suwe kah nih gini Wisan? Nyungsket mau. Wis madang bareng ya? Wis madang, wis udut, ngopi gawe mama ning. Wis ngopi pindo. Seger ya ngopi boy. Ngomongi. Kok nang gelem-dolan turut ngomong wong ini. Iya. Rezeki ini. Betul. Silaturahmi betul. Karena 1 minggu kemudian kan baru bisa kesini lagi. Betul. Melihat perkembangannya Mas Yudi, artinya kalau perkembangan untuk lahan saat ini memang begini, tapi maksudnya adaptasinya dengan lingkungan di sini, dengan udara, dengan pokoknya adaptasi semuanya apa disesuaikan. Betul. Itu seperti apa lah tadi saya tanya katanya. Tapi kalau jangan mau tanya-tanya lagi ya nggak apa-apa. Iya. Itu Mika di sana ya. Oke. Jadi Mas Yudi alhamdulillah di sini merasa gimana Mas Yudi, betah atau bagaimana Mas Yudi? Alhamdulillah. Mic-nya diangkat aja lah. Kabur kabeh mbakone lah. Itu keren anu magnet. Nah. Magnet. Heeh. Encet. Wis tempel nang tok nah wis ngeri cepit. Ini. Walah, desa bareng lah. Ketemu orang desa kabeh kudune mau adaptasi. Siap. Jadi Mas Yudi di sini gimana, merasa betah atau bagaimana Mas Yudi? Alhamdulillah, sungguh betah lah. Merasa bukan cuma betah, sudah betah. Ibaratnya lingkungan sini dari lingkungan sekitar, maksudnya kita pendatang baru di sini, responnya para tetangga para sini ya bagus semua. Bagus semuanya, amin. Merangkul lah, merangkul warga baru. Biasanya kan warga baru dicuekin atau bagaimana, tapi alhamdulillah di sini enggak. Selama di sini ya selama kurang lebih 7 hari kalau nggak salah, 7 hari atau 8 hari warga sini merangkul semua. Ada apa-apa ya ikut andil lah maksudnya. Betul. Ada kegiatan apa ya sudah ngabarin begini ayo sama-sama gitu. Iya, alhamdulillah responnya bagus. Mendukung ya Mas, mendukung adanya niat baik dengan ya, siap. Untuk mencari kehidupan yang lebih siap. bagus ke depannya mungkin seperti itu. Iya, betul Bang Madri. Ngomong kan kayak Iya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk keluarga alhamdulillah sehat semua ya Bang. Sehat, alhamdulillah sehat. Dari keluarga, anak istri, mertua sehat semua. Sehat semua ya, alhamdulillah. Ya karena apa ya? Yang jelaskan di sini kan Mas Yudi baru seminggu, otomatis kan kita di sini harus menyesuaikan udara maupun apalah ya. Ya, menyesuaikan apalagi, lingkungan lah. Lingkungan. Apalagi di sini kan hitung-hitung kan menempati rumah yang lama sudah kosong kan. Otomatis kan ya kotor apa segala macem. Kalau masalah yang lain-lainnya itu kan apa itu ya berikut nggak bisa dibahas itu. Intinya rumah juga ditempati nyaman Mas Yudi. Nyaman alhamdulillah. Nyaman alhamdulillah. Mas Pandi gimana? Jos. Kurjos dong. Ngomong. Ngomong pakai tak puntes. Nah, oke. Jadi seperti itu ya, alhamdulillah keluarga Mas Yudi di sini betah semua. Betah, alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Jadi berjuang. Siap apa ya? Siap berjuang. Siap berjuang pelan-pelan. Komitmen di SP8 gini. Siap. Tapi mudah-mudahan ya nanti kalau sudah sukses bisa beli tanah sendiri. Amin. Siapa tahu nanti ini mau dijual sebelah itu ya. 5x5. Nanti kami siap mendukung dan siap memberikan juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya yang punya tanah ini itu kalau mau dibeli nggak apa-apa. Kalau dibeli 1 hektar itu masih ini kurang sih. Boleh ke cerita awal apa bagaimana ini, boleh nggak sih cerita awal? Cerita mana? Jadi dulunya itu di sana. Maaf ya, di sana di kampungnya di mana, Mandarin. Kendari. Di Kendari. Itu memang ada tempat tinggal nggak untuk Mas Yudi? Mohon maaf. Kalau tempat tinggal di sana ada, cuma kalau lokasi punya mertua masih. Oh, seperti itu.
Nah, terus terang aja tuh, kalau lokasi cuma mertua, kalau rumah memang ya jelek-jelek bikin Sudah sendiri. ada. Kalau lokasi masih punya mertua, tempat tinggal tapi numpang sama mertua. Tapi berhubung mertua ikut ke sini ya di sana nggak ada yang tinggalin, cuma dirawat sama kakak di sana sama saudara tuh. Nggak kesini ingin memulihkan. Kalau punya lokasi sendiri belum, ibaratnya saya menikah baru 6 tahun kan, masih muda lah. Ya, Masih proses. Masih proses. Masih betul. proses. itu tadi ya solusinya seperti itu. Iya. Jadi Mas Yudi dari Kendarinya itu sebenarnya sudah ada tempat tinggal. Seperti itu. Cuman kan di sini kan saat ini kan pinjam pakai di sini. Karena ingin mengembangkan pertanian, ekonomi dan pertanian. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti berhasil seperti itu. Harus diseruput kopinya Bang. Ya, kalau diseruput lah mantap enak. Menyong kok. Oh iya gitu. Baiklah, jadi seperti itu untuk sementara kita bincang-bincang sama Mas Yudi ya. Selebihnya nanti kita sambil jalan-jalan ke dalam atau ke depan. Ya, mungkin bisa disepil kedalamannya ya. Kondisi rumah Tran yang asli di SP8 pada zamannya dulu waktu penempatannya tahun berapa saya nggak tahu, kondisinya rumah yang seperti ini. Betul. Masih alami, artinya masih asli, masih bawaan lah ibaratnya. Cuma perbedaannya dulu di sini terasnya masuk ya, terasnya masuk, terus ini yang depan ini tambahan sendiri. Kalau yang awalnya cuma di sini aja nih batas sini seperti itu. Dan di sini saya ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, kok ada drum di sini Mas Yudi? Ya itu tadi malam itu Kang. Tadi malam pergi ke warung tempatnya Teh Mega, suruh dibawakan dipinjamin, katanya berhubung belum ada tandonnya kan. Oh, jadi ini dipinjemin sama Teh Mega tetangga di sana ya? Iya, di sana. Oh, jadi ada tetangga baik juga untuk meminjamkan apa namanya ini tandon air atau drum ya, drum plastik. Karena di sini Mas Yudi memang nggak ada tandon airnya ya, tandon airnya yang jadinya ya dipinjemin. Alhamdulillah ada tetangga juga yang baik meminjamkan seperti itu. Insya Allah, insya Allah kalau Mas Yudi niatnya baik, di sini pun semua responnya baik, tetangga pun baik seperti itu. Betul enggak Bang Madrim? Boleh saya masuk ke dalam ya Mas Yudi ya? Siap. Jadi kondisi rumah Trannya seperti ini ya. Ini masih enggak beda lagi dengan Sebungur. Kalau Sebungur itu kan ini papannya sudah halus ya. Sudah sekapan mungkin ya sana. Kalau di sini masih menggunakan papan-papan biasa seperti ini. Papan belum di ya serut. Nah, terus ini lantainya juga seperti ini ya. Karena nggak ada karpetnya. Sampai kamarnya juga nggak ada karpetnya. Nah ini ya kondisinya seperti ini karena belum dikarpet semua. Jadi seperti itu. Ini memang transmigrasi dari SP8 sampai sampai SP9 itu masih menggunakan kayu biasa seperti ini. Kayu belum diserut ya. Jadi kondisi dapurnya seperti ini. Ini tempat masaknya pakai tungku, ada juga kompor ya. Iya. Ini untuk sarapan aja ya. Sarapan tapi itu jebol udah. Iya, berarti belum ini. Belum kering udah dipakai, tanahnya kurang maksimal. Kurang tebel juga ini. Nanti kalau misalnya mau dirubah lagi, tanahnya ini dikasih tebel lagi paling enggak 1 jengkal. Paling enggak 20 cm. Kasih jengkal. Supaya takutnya tembus ke lantai ya, karena bawahnya kayu. Jadi ini seperti ini kondisinya dapurnya Mas Yudi ini, karena ya untuk sementara buat masak sudah bisa. Sudah bisa, alhamdulillah seperti ini ya. Nah belakangnya juga sumurnya belum bisa dipakai Mas Yudi ya. Belum bisa itu. Karena kemarin kan sempat dikuras, tapi kan dalam sih. Tapi belum bening ya. Ini harus dikuras 1 kali lagi nih, supaya air kotornya ini bisa hilang. Nah kita lanjut ke samping sini ya. Jadi sebelah sini sudah mulai ditebas, bagian yang ditanggul ini tebas ya Mas Yudi ya. Tebas. Terus yang sini ini baru direbahkan, rencana mau disemprot. Untuk yang belakang sini belum
Belum ya, belum dimulai Nah, ditebas ya. sebelah sana saya tuh. Coba saya tak ke belakang sana untuk melihat. Gue sendal Kang. Berapa apa lah? Hah? Berapa apa? Aman banyu. Sikile. Us aman ya. Jadi ini direbahkan seperti ini, ya. Disemprot. Mau disemprot. Kalau di tanggulnya kan nggak bisa direbahkan karena Iya. banyak kayunya harus dipangkas. Ini ya. Sudah direbahkan, ini tinggal disemprot. Kalau ini kan tanggul ini ya. Ini memang tertutup seperti ini, tapi sebelah sana sudah ditebas. Memang prosesnya ya lama seperti Ya, ini. prosesnya. Lumayan. Nah, ini kan sudah terlihat terang tuh bagian belakang. Tinggal tanggulnya itu. Oh, jadi ini tanggul ini ya? Tanggul sana anu gulutan, bekas gulutan juga. Oh, jadi sudah ada gulutan ini. Cuma kan kayunya. Iya, kayunya sudah besar-besar. Oh, untuk lanjaran ini. Untuk lanjaran apa Kang? Kayu tua kabeh. Kayu tua kabeh bisa. Iya, kayu sengganen. Iki misale engko arep dianu, Harus dibakar toh. Pilih gitu nih. dipilih sing apik di singgir-singgirna. Iya. Nah, ini karena sudah tanggul, tumbuhnya sengganen seperti ini. Terus ini yang sudah dulunya sawah ya. Iya sawah. Jadi tanah ini dibuang ke sini untuk tanggul, untuk nanam sayur. Terus di sampingnya ini sawah. Lumayan luas ke belakang sana ya, tapi belum tembus 100 meter ya Mas Yudi. Udah tembus. Udah Sebelah sini tembus. Belakangnya tembus Usan Kang. Sudah tembus. Tembus tanggul sebelah kene Usan. Cuma kan saking rimbunnya ini jadi nggak kelihatan. Iya betul. Oh iya, ini sudah tembus ke belakang sana itu los. Udah nggak usah ke belakang Mas Yudi, terlalu jauh. Jadi ini masih proses awal Mas Yudi membabat lahan. Ini masih perlu proses panjang lagi untuk Mas Yudi bisa menanam di sini. Sebenarnya kalau nggak ada tanggulnya cepat, kalau cuma direbahkan toh. Iya betul. Cuma proses tanggulnya kan harus pelan-pelan karena kayunya besar-besar. rapet ibaratnya. Karena ini sudah lumayan lama nggak nggak diolah, nggak digarap. Digarap ya, jadinya ya sudah jadi hutan muda lagi ya. Kalau ini sengaja belum dipangkas biar nggak kelihatan dari jalan. Kalau ini dipangkas sebenarnya plong. Iya, kelihatan tembus ke sana. Dari jalan tembus. Udah kelihatan los. Udah kelihatan los kalau dipangkas. Dan di sebelahnya Mas Yudi ini ada tetangga juga ya. Ini tetangga ya. Ditempati kan itu? Tempati. Ada tetangganya Mas Yudi. Cuma di depan aja yang nggak ada. Nah, anunya garing kan nggak? Garing asli. Sawah kan? Oh iya. Mana harus disemprot terus lagi menek keton. Semprot bakar ton. Iya ya. Tapi di sawah ini. Kalau ini memang sawah di sini. Tapi yang tiga gulutan jadi gulutan jadi banget ini. Semak seperti ini. Ya kalau ke sana masih semak semua itu. Kalau sebelah sana malah lebih tebel ya rumputnya. Lebih tebel lagi. Kan kalau kelihatan sudah tembus juga ini sebenarnya, cuma tidak kelihatan karena tengahnya belum plong. Plong ya. Gulutannya belum plong gitu. Harus terus bawa ya. Bawa batu gosok. Itu gosok, bawa parang. Kalau arit enggak. Oh, arit ya. Kalau suka rumput-rumput begini, ya arit masih bisa. Jadi kondisinya seperti ini ya. Untuk samping rumahnya seperti ini, belakang rumahnya, pinggir-pinggirnya sudah dibersihkan ini ya. Sudah bersihkan yuk, pinggir-pinggirnya sudah bersih. Jadi sudah aman dari binatang. Aman dari binatang. Kalau ini memang belum lagi di. Ya, ini tebel ini. Nanti pakisan sih lebih enak. Beladan yang ngomong apa ya? Ladingan. Iya, ladingan daripada pakisan. Kalau pakisan tebel dia, bertumpuk soalnya. Seperti itu tuh, bertumpuk. Tapi ketona angger lemah iki subur banget, Kang. Karena aku njejel gue untuk nimbun sepiteng sudah tumbuh rumput. Nek lemah ora bakal rumput Iya memang sih. Langsung terubus modelnya
pas komen apa listrik pernah. Iya listrik itu. Nah itulah kemarin drumnya mau diambil. Ini ya karena Mas Yudi kan memang butuh tempat tandon air, tapi ternyata sudah remuk seperti ini, hancur. Hancur. Tuh sudah hancur betul. Jadinya ada tetangga Mas Yudi yang meminjamkan ya drum. Kandang Kambing. Iya dulunya memang bisa mungkin kalau mau melihara yo. Iya. Ini kandangnya di sini Mas. Servis lagi. Tapi guys, oh iya Kang. Bikin baru, boy. tapi itu sesuai si kuat. Atapnya paling yang masih bisa di. Iya, kalau atapnya masih bisa digunakan. Kalau ini kayaknya ulin nih. Ulin itu aman. Ini juga ulin. Ya berarti Ini ulin. ukurannya aja nanti yang dia. Kemungkinan dulu ini juga di sini WC kemungkinan ini. Apa bekas tandon apa Kang? Oh bisa jadi tandon air. Tapi bekasnya di sana tandon air tuh. Apa double paling? Embo. Siji Kang Banyudan, siji Kang Parit. Oh ya embo. Saya jadi lah. Paling ya. Ngombe wedhus. Enggak ngombeni wedhus apa piye paling. Nah, untuk belakangnya seperti ini ya. Belakang rumahnya ini. Ya namanya baru proses ya, jadi seperti ini. Masih banyak yang dibenahi. Benahi, banyak sekali yang dibenahi. Ini bolong. Lawang urung sepek dandani lah sementara disit. Iki teganjel ya. Wis teganjel ya. Oh iya winginane kan bolong gini. Ini teganjel papan nih. Oh iya, winginane iki amblek gini. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kemarin malah lebih parah. Lebih parah, tapi sekarang sudah enak diinjak. Aman tuh ya. Aman. Pertama masuk lewat sini saya. Lubang ini. Sekarang sudah tutup. Kayak tikus. Tikus masuk ke sini. Kropos. Enggak di depan dianu kan. Kunci. Sebenarnya kalau di sini ada karpet itu bagus. Iya. Osannya perampang itu. Kalau sana ya Pernah bolong. ada hujan enggak di sini? Kalau deras mungkin ya karena selama ini belum hujan deras sih. Semenjak di sini belum ada hujan ya. Ada tapi belum deras. Tapi nanti kalau hujan terbocor. Tapi bekasnya emang ning ngisor gapung di sini bekasnya. Ya kayak ini gabung kayaknya. Kayak apa Belandare tuh. Belandare gapung. Itu tugel PT. Ya kayunya. Nah ini di dinding sini diambil sama Mas Yudi untuk nutup itu lantai. Untuk tutup lantai. Karena nggak ada lain papan. Ya jadinya terpaksa di sini diambil tuh. Nggak apa-apa lah, yang penting kan di sini kan nggak kelihatan semua plong. Iya. Kan? Seperti itu. Tersekat intinya. Betul. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Pandinata Salam Petani Srek Bres ring. Bisa silaturahmi lagi ke tempatnya Mas Yudi. Siap. Alhamdulillah keluarganya Mas Yudi juga sehat semua. Itu si kecil si kecil ayo pemalu dia Yo sini ayo sini malu ayo sini malu ini anak yang Mas Yudi yang paling kecil umur 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau ini yang besarnya siapa namanya? Apis. Umurnya berapa? 5 tahun. Mau sekolah, berarti sebentar lagi sekolah ya. Ini pakaian bajunya polisi itu. Kalau ini anaknya Mas Pandinata ini anak sebungur. Iya ya, anak sebungur ya. Masih sebungur ini. Itu mbahnya di sana. Alhamdulillah mbahnya sehat. Semua sehat, alhamdulillah. Mama Tri sehat ya? Waras. Sehat campurannya waras. Mau sehat tok ora waras kan ini kan setengah penting. Iya betul. Oke lah.
Baiklah, karena ini durasinya sudah panjang ini. Iya, sehat jasmani dan rohani. Rohani. Cari rohani Pak Cili ke Pandi. Oh, gitu ya. Menan Oh. ora yo ngapun wong. Cilik Pak Cili ke Pandi jenenge rohani, Pak Rohani. Salam buat Pak Rohani yang ada di Wanasaba. Lagi ngaret dia menurut. Iya, Pak. Ngempani wedhus Pak. Mulane sih ngomong di wingi apa jenenge bae ngomong ini wedhus ya senang jawab bari iki diparokno. Pak Rohani. Jasmani dan rohani. Oke lah. Ya, siap. Baiklah teman-temanku semuanya, jadi seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini di rumahnya Mas Sudi. Alhamdulillah keluarga Mas Sudi sehat-sehat semua. Amin. Untuk apa namanya selebihnya ya Mengenai hal-hal lain nanti disambung lagi video berikutnya. Baiklah teman-temanku semuanya, apabila ada salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf. Karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.